Pada suatu senja yang lenggang, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Kerudungnya yang menangkup rapat hampir seluruh wajahnya, tanpa hias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulitnya yang bersih, badan yang ramping, dan roman mukanya yang ayu, cantik. Tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah meruyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihissalam. Diketuknya pintu pelan-pelan sambil mengucapkan uluk salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silakan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Allah berkenan mengampuni dosa keji saya." Kemudian Nabi Musa bertanya sambil terkejut, "Apakah dosamu, wahai wanita?" Kemudian wanita tersebut mengatakan, "Saya takut mengatakannya." Kemudian Nabi Musa menjawab seraya mendesak, "Katakanlah, jangan ragu-ragu." Maka perempuan itu pun menjawab terpatah sambil bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu lalu meneruskan, "Dari perzinahan itu saya pun lantas hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai tewas." Ucap wanita tersebut seraya menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka berang ia menghardik perempuan bejatnya, "Kamu dari sini, agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu," teriak Nabi Musa sambil memalingkan matanya. Perempuan tersebut dengan hati bagaikan kaca membentur batu, hancur luluh, segera bangkit dan melangkah surut. Dia terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa alaihissalam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan ia tak tahu mau dibawa kemana lagi kaki-kakinya melangkah. Dia berpikir, bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain akan menerimanya. Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Setelah orang tersebut meninggalkan rumah Nabi Musa tanpa sepengetahuan wanita tersebut, malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. Ya tentunya mungkin hanya nabi ya yang bisa melihat malaikat ya. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Kemudian Nabi Musa bertanya, "Dosa apakah yang lebih besar daripada kekejian wanita pezina dan pembunuh itu?" Dengan penuh penasarannya kepada Jibril. Kemudian melanjutkan, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang nista itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Ada." Kemudian ada dengan tegas ya malaikat Jibril menjawab. Nabi Musa semakin penasaran. Dia bertanya, "Dosa apakah itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohon ampunan kepada Allah, memberi pengampunan kepada wanita tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya.
Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah, bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintahkan hambanya. Sedang orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dalam dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Allah pasti mau menerima kedatangannya. Jadi dosa apapun pasti diampuni ya teman-teman, selagi kita bersungguh-sungguh menyesali dan tidak akan melakukan seperti itu lagi, juga meminta ampun kepada Allah. Dalam hadis Nabi, ya maksudnya Rasulullah SAW ya, dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan, orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat sehingga terlewat waktu kemudian ia mengkodonya, maka ia akan disiksa dalam neraka selama satu hukum. Satu hukum adalah 80 tahun ya teman-teman. Satu tahun terdiri dari 360 hari, sedangkan satu hari di akhirat perbandingannya adalah 1000 tahun di dunia. Oke, demikian kisah Nabi Musa dan wanita pezina. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita dan timbul niat untuk melaksanakan kewajiban sholat dengan istiqomah. Jangan tinggalin sholat lagi ya teman-teman ya. Subhanallah, subhanakal, maaf saya lupa bacanya. Pokoknya jangan tinggalkan sholat ya teman-teman. Oke. Ya, itu pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, yaitu jangan meninggalkan sholat, karena sholat itu wajib, itu amalan pertama yang akan ditanyakan, dan segala hal yang ada di dunia ini itu hanya sementara ya teman-teman.